Halo semuanya, saya Srulan dari Sonora, saya dari kelompok 22, perhatikan shift 3. Di sini saya tag sebuah video sebagai bentuk pemenuhan ketentuan pada tugas praktikum penelitian operasional yang pertama. Di sini kita telah memasuki modul 5, yaitu masalah penugasan. Yang dimana masalah penugasan itu merupakan salah satu bentuk daripada pemrograman linier yang digunakan untuk mengalokasikan sejumlah sumber kepada sejumlah tugas secara optimal dan juga efisien. Nah, yang dimana bahwa setiap tugas hanya dikerjakan oleh satu sumber daya dan setiap sumber daya hanya mengerjakan satu tugas saja. Nah, di sini ada soal yang dimana kita akan selesaikan menggunakan 3 software, yaitu Excel, POMCAM, dan juga MATLAB. Nah, di sini ada tugas mingguan shift 3. Nah, perusahaan layanan teknis Velestra Engineering Service menyediakan jasa perawatan berkala untuk mesin industri di berbagai pabrik. Minggu ini terdapat 5 teknisi, namun hanya ada 4 klien yang dijadwalkan untuk diservis. Nah, manajer lapangan ingin menetapkan teknisi yang paling sesuai untuk masing-masing mesin agar proses perawatan berjalan dengan waktu kerja seefisien mungkin. Nah, berikut ini adalah tabel waktu kerja dalam jam yang dibutuhkan setiap teknisi untuk menyelesaikan servis pada masing-masing mesin. Nah, ini adalah tabel dalam pengerjaan jamnya, dan ini tentukan penugasan optimal antara teknisi dan mesin agar total waktu kerja menjadi lebih efisien. Nah, kita ketahui bahwa di sini terdapat 5 teknisi namun ada 4 mesin. Itu artinya soal ini memberikan kita notes bahwa soal ini merupakan masalah penugasan yang tidak seimbang, yang dimana bahwa teknisi tidak sama dengan jumlah mesin. Maka dari itu, kita harus menambahkan yang namanya nanti dummy. Oke, sebelumnya kita masukin dulu tabelnya. Nah, kemudian kita masuk ke tabel yang ini. Nah, di sini ada dummy. Kenapa harus ada dummy? Karena menyelesaikan masalah penugasan itu seperti tadi itu bahwa setiap sumber daya hanya ditugaskan pada satu tugas dan setiap tugas hanya dikerjakan oleh satu sumber. Nah, sumber daya. Nah, maka dari itu kan teknisinya 5 ya. Nah, pekerjaannya cuma 4. Nah, makanya kita tambahin pekerjaannya 1 lagi yang dimana dummy. Nah, dummy itu harus kita kasih nilai 0. Kenapa 0? Supaya menandakan bahwa tidak ada biaya ataupun keuntungan. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke solvernya. Kemudian sebelumnya kita masukin dulu di sini sum. Masukin barisnya. Enter. Terus drag aja ke bawah. Terus ini juga sum, tapi kita nggak masukin baris, melainkan kolom. Oke, di sini kita masukin sum product. Nah, masukin yang ini dulu. Nah, yang ini titik koma ke yang ini, yang kosong. Enter. Oke, kita masukin ke solver. Nah, di sini udah ada set objektifnya, masukin yang solusi waktu optimalnya. Terus kasih min, karena kita mengefisiensikan waktunya kan. Nah, kita masukin changing variable-nya yang ini, yang kosong. Nah, setelah itu kita masukin nih subjektif atau constraint-nya gitu. Nah, kita masukin jumlah barisnya dulu. Nah, terus ini 0. Ini sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kan setiap sumber daya kan hanya ditugaskan pada satu tugas, dan setiap tugas hanya dikerjakan satu sumber daya. Nah, makanya nggak boleh lebih ataupun kurang. Nah, ini masukin jumlah kolomnya. Nah, ini masukin 1. Oke. Terus ini jangan lupa LP, Simplex Linear Programming. Terus kita udah min, udah. Jadi kita solve aja langsung. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan waktu optimal 21, yang dimana bahwa teknisi A mengerjakan mesin D, teknisi B mengerjakan dummy, teknisi C mengerjakan mesin B, teknisi D mengerjakan mesin A, dan teknisi E mengerjakan mesin C. Oke, mungkin dimana jumlahnya itu 1 kan, sesuai tadi constraint-nya dan juga sesuai dengan ciri khasnya tadi. Nah, sekarang kita ke POMCAM. Oke, di sini kita masuk ke segment. Nah, kita tadi kan itu 5 kan constraint-nya, ada teknisinya 5 sama pekerjaannya 5. Nah, masukin 5. Nah, kita masukin dulu judulnya itu adalah nama. Oke. Terus pilih minimize, terus oke.
Nah, di sini udah, biar cepat kita salin aja ya. Nah, udah, kita masukin pekerjanya. Nah, udah. Nah, setelah kayak gini, kita langsung solve aja. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa solusi optimal value-nya itu tetap sama 21. Yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa teknisi A mengerjakan tugasnya itu adalah excitement 5, yang dimana itu dia mengerjakan mesin D dengan waktu 5 jam. Nah, teknisi B mengerjakan daminya yaitu tidak ada jamnya. Nah, C-nya itu adalah mengerjakan mesin B dengan 5 jam. Nah, bisa kita lihat teknisi D mesin A 5 jam dan teknisi E yaitu mesin C dengan 6 jam. Nah, kita juga bisa assignment list-nya. Nah, ini secara rincinya. Nah, bahwa teknisi A mesin D gitu, teknisi B dummy, teknisi C mesin B, teknisi D mesin A, dan teknisi E mesin C, yang dimana totalnya itu adalah 21 jam. Oke, mungkin itu untuk POMCAM. Sekarang kita ke MATLAB. Kita langsung aja ke kolom, terus masukin MATLAB. Dia bakal langsung muncul. Terus sudah kayak gini, kita pilih Open MATLAB Online Basic. Kita tunggu. Nah, sebelumnya kita ke home dulu, terus kita new, kita folder, terus masukin mungkin kayak metode, masukinnya metode penugasan aja, beda. Enter. Udah, ini klik 2 kali, terus kita ke home, terus add-ons, export add-ons, pilih itu, terus kita nanti pilihnya itu adalah pengvarian algoritma. Nah, kita search aja. Ini. Nah, udah kayak gini, udah nih open folder. Udah kayak gini, di skip aja. Oke, setelah ini kita masukin di sini. Oke, sini udah. Kita tadi saya udah masukin di sini. Tapi aku kan jelasin juga masih arti-artinya gitu. Oke, masukin dulu di sini. Nah, udah. Di sini aku mau jelasin yang dimana itu persentase, masukkan nilai dalam bentuk matriks, masukkan data dalam bentuk matriks. Ini dia. Nah, udah. Kita masukin A-nya itu kita misalin nilainya itu adalah A, yang dimana kita masukin nilai jam tadi itu dalam bentuk matriks. Nah, matriksnya itu kita masukin per baris ya, jangan per kolom. Nah, makanya di sini tuh jawabannya itu per baris nih, 6, 7, 6, 50. Nah, ini 6, 7, 6, 50 kan. Nah, kita kasih titik koma untuk memisahkan setiap matriksnya, setiap barisnya gitu. Nah, kemudian kita display matriks yang diinput. Nah, kita bakal display yang mana matriks yang diinput yang ini nih. Nah, kemudian ini juga kita masukin display A. Nah, A itu tadi ini kan. Nah, setelah itu di sini ada persentase, gunakan fungsi mancres untuk menyelesaikan masalah penugasan. Nah, setelah itu kita masukin time sama dengan mancres, yang dimana time itu kan waktunya tadi ya, yang ini. Nah, mancresnya itu adalah metodenya. Nah, metodenya itu nanti menggunakan mancres, yang dimana itu merupakan hungarian algoritma juga. Nah, time sama dengan mancres A, yang ini nih, mancres daripada matriksnya. Nah, kemudian ada persentase buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Nah, assignment, yang dimana penugasannya itu sama dengan 0, yang dimana berukuran daripada atau nilainya daripada matriksnya, daripada display A-nya nantinya gitu kan.
Nah, kemudian display segment, terus ada for i sama dengan 1, yang dimana itu artinya bahwa setiap setiap kolom atau setiap baris itu hanya memiliki nanti jumlahnya 1 gitu, 1 tugas gitu. Setiap kolom hanya memiliki 1 baris gitu. Jadi satu sel untuk satu sel gitu, untuk satu sel kolom sama dengan untuk satu matriks untuk satu tugas pokoknya untuk satu sumber daya. Nah, maka dari itu ada di sini juga segmennya time-nya i yang dimana sama dengan 1. Jadi batasnya itu cuma 1. Konsennya 1 karena tadi sumber daya hanya ditugaskan pada satu tugas dan satu tugas hanya dikerjakan oleh satu sumber daya. Nah, kemudian ada ending, terus kemudian ada display matrix solusi, terus ada display excitement. Terus kemudian ada hitung nilai objektif yang dimana di sini adalah untuk menghitung nilai pengoptimalan tadi. Nah, di sini ada objective value yang dimana sum dari logical excitement. Nah, logiknya tuh kayak yang dimana kan nanti satu tugas satu sumber daya. Nah nanti itu dijumlahin semuanya pasti hasilnya 1 nanti karena setiap jumlahnya itu hal 1 kan karena tadi tuh sum A kita pakainya itu 1. Nah, display nilai objektif yang dimana itu number 2 ininya objective value. Nah, kemudian kita run aja, kita ke editor, kita pilih run section. Nah, bisa di sini kita lihat comment window-nya yang dimana matriks yang diinput itu ini kan tadi matriks yang diinput. Nah, kemudian kita masukin dulu nih, ini nih tadi nih 0 size A. Nah, kita masukin 00 dulu semuanya gitu. Yang ini nih, terus kemudian matriks solusinya yang ini. Maka teknisi A mengerjakan mesin D, teknisi B mengerjakan dummy, teknisi C mengerjakan mesin B, teknisi C mengerjakan mesin A, dan teknisi E mengerjakan mesin C. Nah, nilai objektifnya sama, yaitu 21. Nah, kemudian setelah ini tinggal kita save aja. Jadi mana tadi? Ini kan. Nah, jadi kita tinggal download aja. Nah, di sini ada download, nanti kita download. Yang kita download itu yang bentuknya M ya. Nanti kita pilihnya jangan yang biru, karena itu nanti akan berpengaruh ke bentuk filenya, yang dimana kan mengaruh ke POM-GM. Nah, kita pilih yang ini yang putih, karena dia itu bentuk M kan, jadi MATLAB yang dimana nanti bentuknya itu kayak sintaksnya. Nah, ini adalah sintaks tadi, ini sintaks yang kita masukin gitu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Saya Sri Wulandari Sumamora. Pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak.